ada Andin, ada Tulus, Indra Aziz, dan juga Glenn Friendly. Yes. Oke. Wah ternyata nggak perlu sejauh itu kak. Oke, kita mau tanya sama siapa aja dulu yang mau jawab ya. Oke, Assalamualaikum Sama yang ciptain warahmatullahi lagu dulu aja deh, wabarakatuh. Kak. Yang ciptain lagu. Yang menciptakan lagu ini bareng-bareng. Oh, Bareng semuanya. Semuanya bikin lagu bareng. Kalau gitu sama Bung Glenn. Selamat malam Bapak Iya, Ibu boleh. semua. Mumpung sebelah saya. Sebelumnya Ini gimana caranya? yang terhormat Bapak awalnya Kepala diajakin SMK sama Ma'arif Bu Ella N1 untuk Aji Barang, ikutan Bapak di project semua Berandes murid, semua Tosirin, guru. dan juga Bapak Ibu guru karyawan SMK Ma'arif N1 Aji Barang yang saya hormati. Kasih tahu ada ini nggak pakai lama. Sebelum Iya langsung memasuki ya. Oke. kegiatan pada siap. malam hari ini, Ya, alangkah apa lebih baiknya motivasi kita Vidi untuk bisa senantiasa ikut mengucapkan berkolaborasi? rasa Yang syukur jelas ini kita kan kepada untuk Allah kepentingan kita Subhanahu wa bersama. Ta'ala Dan yang buat aku sih semua masalah yang ada di senantiasa Indonesia ini memberikan emang kita basicnya adalah nikmat pendidikan. sehat Kalau dan misalnya kita bisa sempatnya, nge-tackle sehingga problem pada kesempatan pendidikan yang kali ada di ini Indonesia yang kalau kita kata Mbak bisa Najila Shihab ini adalah gawat bersua darurat. melalui Gue yakin virtual Indonesia akan bisa dalam lebih maju lagi keadaan daripada sehat. ini. Mas Indra. Mas Indra. Salawat dan salam tak yang lupa vocal tetap coaching tercurah Mas Indra kepada juga junjungan banyak kita kan? Nabi Bagi-bagi Muhammad suara itu semuanya Sallallahu udah Alaihi Wasallam keren gitu ya. yang kita nantikan syafaatnya di gimana, Mas? di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya terima kasih banyak atas waktunya sudah Bapak Ibu sudah berkenan untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Kegiatan yang akan Oke, kita baiklah kalau begitu. Tidak perlu panjang lebar, kita dengarkan laksanakan, lagu yaitu semua mengenai murid, semua guru. diseminasi Bersama Enda budaya Reza, positif. Vidi Aldiano, Nah, kegiatan Topi, ini bertujuan Andin, untuk Tulus, Indra Aziz, dan Glenn Friendly. memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Kita langsung saja untuk pemaparan dari saya. Nanti di sini saya ingin berbagi informasi, berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dari mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti modul yang atau yang nanti saya akan sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Baik, layarnya sudah terlihat nggih Bapak Ibu? Sudah ya. Mari kita lanjutkan saja nggih, langsung saja. Oke, everybody. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai budaya positif. Sebelumnya, apakah Bapak Ibu sudah tahu mengenai budaya positif? Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang sedikit paham atau punya gambaran tentang budaya positif. Suatu kebiasaan budaya kegiatan yang baik gitu ya, yang sudah terbiasa dilakukan gitu ya Bu. Kita di sini, peran kita di sini adalah sebagai seorang guru ya, yang setiap hari kita bertemu dengan anak-anak kita, menghadapi anak-anak kita dengan berbagai karakter yang berbeda. Nah, sebagai guru kita sangat perlu menanamkan yang namanya budaya positif, terutama di lingkungan sekolah kita, kepada murid, kepada sesama guru, sesama rekan guru. Untuk apa sih tujuannya? Yaitu untuk membangun generasi yang bermartabat. Nah, dalam menciptakan budaya positif ini, kita juga perlu adanya strategi untuk menumbuhkan lingkungan yang positif di sekolah. Nah, untuk mendukung pembelajaran yang bermakna. Jadi budaya positif ini nantinya juga bisa mendukung kegiatan pembelajaran agar lebih bermakna. Banyak sekali upaya atau cara yang kita lakukan untuk menerapkan dan meningkatkan disiplin atau budaya positif ini. Salah satunya adalah dengan mengontrol murid, kemudian dengan bertingkah laku yang baik, dan menerapkan restitusi, kemudian kita bagaimana cara kita menghadapi anak, permasalahan yang dialami oleh anak dan lain sebagainya. Nah, tentu saja ketika kita akan mewujudkan budaya positif,
saya sendiri tidak bisa sendiri. Saya perlu bantuan dari teman-teman, kerjasama dari teman-teman, dan juga semua warga sekolah, seluruh warga sekolah di lingkungan kita, terutama di sekolah kita, agar nantinya budaya positif ini bisa tumbuh dan bisa tertanam pada diri anak. Begitu Bapak Ibu untuk awalan tentang budaya positif. Kemudian saya punya pernyataan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira dari Bapak Ibu, pendapat Bapak Ibu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu setuju atau tidak? Kalau menurut saya, iya bisa, tapi tergantung hukumannya apa dan berdasarkan kesalahan siswa yang dilakukan. Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak, setuju ya Bu Divi ya? Karena tapi tergantung dari Kesalahan siswa. kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Mungkin ada pendapat yang lain dari teman-teman? Iya Bu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, tapi kembali lagi tergantung jenis hukumannya itu seperti apa Bu. Jenis hukuman, tergantung dari jenis hukumannya. Kalau kira-kira kalau hukuman yang bisa mendisiplinkan anak itu yang bagaimana? Contohnya Bu, mungkin bisa dicontohkan. Menurut saya yang bisa membuat siswa itu berubah menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih disiplin gitu Bu. Contohnya, misalnya pada saat saya mengajar di suatu kelas, ada salah satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Nah, saya itu mengajar matematika, maka saya memberi hukuman berupa misalnya memberi soal tambahan gitu untuk dia kerjakan di kelas. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Nanti kita coba diskusikan ya. Sebetulnya hukuman ini kita perlukan atau tidak gitu ya untuk mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, ada pernyataan, setujukah Anda pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Mungkin dari Bapak-bapak, monggo berpendapat. Atau monggo. Kira-kira pemberian hukuman dengan hal yang positif ini dapat seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Saya setuju Bu dengan pernyataan yang kedua ini. Setuju Jadi ya hukumannya dengan itu ya hal positif gitu. Tidak memberatkan siswa. Oke. Berarti setuju ya Bu ya. Kemudian kalau untuk yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Yang ini juga saya setuju Bu. Oke, memberi penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak, itu setuju ya menurut pendapat dari teman-teman, beberapa teman-teman ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Saya lanjutkan dulu. Topik pada hari ini yang akan kita bahas di dalam disiplin positif, di dalam budaya positif itu ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan juga restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima yaitu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Dan juga segitiga restitusi, bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anak. Ketika anak punya anak yang bermasalah atau anak punya masalah, kita harus bagaimana sih untuk menghadapi itu? Nah, tentunya dengan segitiga restitusi ini. Baik, kita langsung ke materi yang pertama, subbab pertama yaitu mengenai disiplin positif dan juga nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada sebuah cerita, nanti saya mungkin minta tolong 2 teman, monggo silahkan yang ingin berpartisipasi. Ini ada 2 orang menjadi si A dan si B. Nah, di sini tugasnya si A
si A nanti menuliskan dalam sebuah kertas sesuatu yang berharga untuk dirinya sendiri. Bisa berupa apapun, mungkin bisa berupa kekayaan atau mungkin ilmu atau kasih sayang dan lain sebagainya. Moga tuliskan satu saja sesuatu yang paling berharga di hidup Anda atau di hidup teman-teman. Nanti yang B adalah perannya dia merayu, menghardik juga bisa, merayu, menyuap, kemudian mengancam, membujuk agar apa? Agar si A ini bisa membagi sesuatu yang berharganya itu. Begitu nggih. Untuk mungkin dua orang yang mau mencoba kita berkegiatan kepalan tangan, pakai kepalan tangan. Oke, boleh Bu. Saya mau coba. Oke, Bu Okta. Saya yang A. Oke, Bu Okta yang A sebagai A yang ini ya Bu, menuliskan di sebuah kertas. Nanti jenengan silahkan tuliskan salah satu hal yang paling berharga untuk diri Anda. Kemudian nanti ditulis di kertas, kertasnya dikepal nanti sekuat mungkin kepalanya. Nanti yang menjadi B, yang mau menjadi B monggo. Saya boleh. Oke, Bu Divi silahkan jadi B nanti sekuat tenaga ya Bu untuk membujuk Bu Okta agar mau memberikan sesuatu berharganya ini tadi. Ya. Oke, mungkin Bu Okta Oke, bisa. berarti bisa langsung dimulai ya Bu? Oke, siap. Iya. Oke Bu Divi, jadi di sini saya mempunyai sesuatu yang sangat berharga bagi saya. Tapi ini untuk saya, bukan untuk Bu Divi ataupun yang lainnya. Ya, terus sesuatu yang berharga buat Bu Okta. Iya, Apakah sesuatu tersebut untuk saya, dibagikan bukan untuk untuk Anda lain? ataupun yang lainnya. Ini sangat berharga sekali. Apakah sesuatu tersebut boleh diketahui oleh orang lain? Bagaimana cara mendapatkannya? Enggak, karena ini sangat berharga, Bu. Dan untuk mendapatkannya pun juga butuh proses. Jadi Ya, tidak semudah itu untuk mendapatkannya. Ya, menurut saya sebaiknya nggak ada salahnya kalau mau diberbagikan. Untuk apa? Bukan untuk merebut, tapi untuk motivasi kepada orang lain supaya bisa mendapatkan apa yang Bu Okta dapatkan. Tapi ini sangat berharga, Bu, untuk saya, Bu. Iya, Gimana tapi ya? Tapi kan saya nggak akan merebut haknya Bu Okta. Saya hanya cuma ingin tahu apa yang jadi kayak rahasia berharganya Bu Okta gitu, buat memotivasi diri saya sendiri. Apakah hanya sekedar untuk memotivasi diri Anda atau nanti akan diambil alih oleh Anda? Hanya memotivasi. Saya tidak suka merebut apa yang menjadi milik orang lain. Hanya untuk memotivasi. Oke deh. Karena ini sesuatu yang sangat berharga, mungkin bisa saya bagikan agar orang lain pun juga bisa mendapatkan manfaat seperti itu ya. Dan biar saya dapat pahala juga. Ya, betul. Oke deh, saya buka aja ya. Jadi saya mau berbagi deh untuk Anda dan semuanya. Saya buka ya. Ya, boleh. Dengan senang hati nih Bu Okta mau memberikan sesuatu berharganya untuk kita ya. Mudah-mudahan Bu Okta banyak Iya deh, rezekinya jadi lancar gitu. Kemudian amin. bermanfaat untuk Bu Okta, untuk kita juga ya. Amin. Mungkin teman-teman yang lain juga penasaran ini Bu, kira-kira apa nih sesuatu berharga yang Bu Okta punya ini? Mungkin bisa ditunjukkan Bu. Karena saya menjadi seorang guru, menurut saya yang sesuatu yang sangat berharga bagi saya adalah ini, ilmu. Mantap. Gimana Bu Divi, sudah puaskah Anda merayu Bu Okta?
atau teman-teman yang lain seneng ya kalau dikasih ilmu sama Bu Okta. Kita banyak belajar, kita banyak jadi tambah ilmu lagi gitu ya. Kemudian ya kan, kemudian kira-kira apa sih yang terjadi? Kenapa Bu Okta alasannya? Kenapa kok mau membagikan sesuatu yang berharga itu untuk kita? Menurut saya ilmu itu sangat berharga karena dibandingkan harta ya, harta yang kita miliki itu tidak sebanding dengan ilmu. Ilmu itu sangat berharga sekali sehingga apalagi saya menjadi seorang guru, kemudian membagikan ilmu setiap harinya dan ilmu itu sangat bermanfaat untuk setiap manusia. Jadi perlu kita bagikan seperti itu, Bu. Oke. Ini karena kemauan dari Bu Okta sendiri atau karena rayuan maut dari Bu Divi nih, Bu? Sebenarnya agak tergoda juga sih, Bu. Tadi pas dirayu sama Bu Divi. Tapi Kan karena ilmu kan memang harus dibagikan ke orang lain. Iya, Bu, betul iya, juga sih. Nah, berarti Bu Okta juga salah satunya terpengaruh tapi juga ingin berbagi juga ya, Bu. Jadi Bu Okta juga punya apa namanya, punya kontrol diri dari Bu Okta sendiri yang mau membagikan itu ya. Iya, Bu. Jadi nggak sepenuhnya gara-gara tadi tergoda sama Bu Divi, nggak. Baik, kita lanjutkan. Berarti tadi kita sudah mendapatkan apa yang dipunyai oleh Bu Okta ya. Oke, terima kasih Bu Okta atas sesuatu berharganya yang mau dibagikan ke kita. Kemudian dari Oke, Bu, perubahan, sama-sama. kemudian dari apa namanya, perubahan paradigma tadi, dari kisah tadi, saya punya ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Apakah itu benar? Guru bisa mengontrol murid? iya, kalau menurut saya benar. Tapi di sini tidak 100% mengontrol, cuma kayak kita memiliki hak, tapi siswa juga memiliki hak sendiri buat melakukan apa yang mereka mau. Oke, berarti guru punya kontrol tapi tidak sepenuhnya ya. Nomor 2 ya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah betul atau salah menurut Bapak Ibu? Nggak sepenuhnya salah sih, tapi di sini yang salah itu yang membuat kritik itu membuat orang merasa bersalah. Sebenarnya kan kritik kan untuk memberikan masukan, tapi yang membuat yang dijadikan poinnya salah itu karena membuat orang itu merasa bersalah, seakan-akan itu tuh dipojokin, dibikin dia down gitu. Oke, berarti kalau untuk menguatkan karakter salah ya, karena biasanya ketika kritik dan membuat orang merasa bersalah malah justru akan merasa merendahkan gitu ya, merasa bukan dikuatkan karakternya tapi malah justru direndahkan gitu nggih. Oke. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua Ya, penguatan setuju. positif, ya, setuju ya, efektif dan bermanfaat. Insya Allah penguatan positif itu banyak manfaatnya ya untuk murid kita. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Salah, Salah, kenapa Bu Divi? karena sebenarnya tuh kalau konteksnya pakai bahasa memaksa kayaknya kurang tepat sih. Karena kalau memaksakan berarti kita membatasi hak orang lain untuk kebebasan mereka sendiri. Oke, berarti kurang pas ya kalau bahwa kita orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya. Kembali lagi ke posisi kontrol tadi, ke teori kontrol, bahwa dari cerita tadi, dari cerita Bu Okta dan Bu Divi, bahwa
memang akhirnya Bu Okta mau memberikan sesuatu yang berharganya dengan rayuan Bu Divi. Iya, Bu Divi punya andil di situ ya dalam merayu bisa berhasil. Tapi ketika rayuan Bu Divi sudah semaksimal mungkin, kemudian Bu Okta memberikan atau tidak itu tergantung dari diri Bu Okta sendiri. Jadi kontrolnya ada di diri orang tersebut. Tidak bisa kita sebagai orang lain memaksakan kehendaknya gitu nggih. Atau memaksa dengan mungkin dibujuk dan sebagainya. Tak bisa memengaruhi tapi hanya sedikit. Gitu. Yang lebih kuat adalah bagaimana kontrol kita, kontrol diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol dari kisah yang tadi? Kisah Bu Okta dan juga Bu Divi. Diri kita sendiri yang Kalau saya mengontrol. sih, ya Diri kita sendiri ya, berarti ya kalau tadi dari Bu Okta dan Bu Divi berarti yang punya kontrol siapa? Yang Bu Oktanya yang punya kontrol. Bu Okta ya yang punya kontrol ya. Oke, sebentar ini kok agak error. Sebentar Bu. Ini layarnya ini ya. Layarnya ke close ya. Ya, Sebentar materinya. ya materinya ke close, saya bagikan ulang. Sebentar. Oke. Sudah terlihat nggih? Oke, stimulus respon dan juga teori kontrol. Pada stimulus respon kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, itu menurut stimulus respon. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, dan juga model berpikir pada stimulus respon adalah menang kalah. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia, bukan hanya harus mengubah orang lain yang harus mengikuti pandangan kita, tapi kita juga harus bisa memahami pandangan dari orang lain itu. Kemudian perilaku buruk yang tadinya dalam stimulus respon itu kita anggap sebagai sebuah kesalahan, pada teori kontrol bahwa semua perilaku yang baik itu buruk ataupun perilaku yang baik semuanya ada tujuannya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain, nggih. Orang lain tidak bisa mengontrol kita, itu pada teori kontrol. Kemudian model berpikirnya menang-menang, jadi sama-sama saling menguntungkan. Ketika pada stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang kalah, karena di situ kita menginginkan orang lain mengikuti kita. Sedangkan pada stimulus pada teori kontrol itu model berpikirnya adalah model menang-menang gitu nggih. Kemudian kita lanjut. Aduh, sebentar. Oke. Kita masuk ke disiplin. Apa makna disiplin? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Makna asal dari kata yang berkonotasi dengan disiplin diri pada murid-murid itu menurut Socrates dan Plato. Nah, biasanya kita guru sebagai guru pasti berpendapat bahwa hal yang penting itu disiplin itu termasuk hal yang sangat penting, unsur utama dalam kita mewujudkan sebuah budaya positif. Kita sebagai guru pasti berpendapat, banyak di antara kita pasti berpendapat bahwa hal yang paling menantang adalah mendisiplinkan anak, mendisiplinkan murid kita. Itu susah ya, Bapak Ibu, pasti susah sekali kita untuk bisa mendisiplinkan anak. Kemudian kita juga masih sering berpendapat bahwa disiplin itu kaitannya dengan tata tertib, kaitannya dengan peraturan yang ada di sekolah, kemudian aturan yang ada di kelas itu
eh, dikatakan dia disiplin kalau si anak mau mengikuti peraturan yang sudah ada, mengikuti tata tertib yang sudah ada, gitu nggih. Tapi apa? Tapi ketika hal itu dilaksanakan, disiplin tidak akan bisa menjadi di sebuah disiplin positif karena anak akan merasa tidak nyaman, anak akan merasa tidak dihargai atau mungkin tidak bisa mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, ini kaitannya dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Itu nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan pada diri anak untuk membentuk sebuah disiplin positif yang nantinya bisa menjadi budaya positif pada lingkungan sekolah kita. Kemudian yang kedua adalah mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, serta restitusi. Kita sebagai manusia pasti memiliki motivasi tersendiri ya. Nah, di sini dibagi teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah motivasi diri untuk menghindari rasa ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika anak merasa mau punya motivasi untuk hanya menghindari rasa ketidaknyamanan, dia hanya akan berpikir apa ya yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya, kalau saya tidak mengikuti aturan, paling dihukum. Ya udahlah aku mau mengikuti aturan biar saya tidak dihukum. Nah, itu motivasinya dia agar hanya untuk menghindari hukuman. Jadi dia melakukan tindakan yang baik tapi dengan motivasi hanya hukuman, bukan dari diri dia sendiri. Kemudian yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Dia si anak di sini akan berpikir bahwa apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Contoh yang masih sering kita lihat pada anak-anak kita mungkin ketika ada event lomba antar kelas, perlombaan antar kelas yang dilaksanakan oleh sekolah ya, diselenggarakan sekolah. Biasanya ada embel-embel nanti kalau tidak ikut dapat poin 1 kelas, mungkin ada embel-embel seperti itu. Nah, itu yang nantinya akan memunculkan motivasi diri anak, dia mau mengikuti lomba karena ingin dapat imbalan. Anak biasanya gini, oke Bu, aku ikut, tapi aku bisa dapat apa kalau aku ikut? Gitu. Jadi bukan karena keinginan dia untuk bisa mengembangkan diri, tapi karena adanya imbalan itu. Kemudian yang ketiga adalah motivasi manusia untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang menjadi tujuan kita dalam menerapkan budaya positif. Untuk motivasi untuk menghargai diri sendiri, di sini anak akan berpikir bahwa saya akan menjadi orang seperti apa ya bila saya melakukannya. Jadi dia punya pikiran ke depan, pandangan ke depan. Nah, dari 3 motivasi ini, termasuk motivasi internal jika dia sudah memiliki kesadaran diri untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan disiplin positif. Tapi motivasi eksternal itu masih bisa muncul, yaitu contohnya tadi, karena dia pengen menghindari ketidaknyamanan. Dia ingin hanya mendapatkan imbalan saja, itu termasuk motivasi eksternal yang sifatnya biasanya hanya sementara. Sedangkan motivasi internal itu akan jauh lebih panjang waktunya, akan bertahan lebih lama. Disinilah motivasi internal menjadi tujuan kita menerapkan disiplin positif. Kemudian hukuman dan penghargaan. Kira-kira apa sih perbedaan antara hukuman dan penghargaan, Bapak Ibu? Hukuman itu menurut saya diberikan kalau peserta didik melakukan kesalahan. Sedangkan penghargaan kan diberikan kalau peserta didik berani kayak mengeluarkan pendapatnya, terusan dia berani memberikan hal yang positif gitu-gitu. Itu tuh penghargaan sebagai bentuk reward. Oke. Perlu kita ketahui bahwa kalau hukuman itu akan betul sekali yang disampaikan oleh Bu Divi, hukuman itu biasanya dilakukan ketika anak tidak mematuhi peraturan yang ada.
ya kan? Di situ hukuman akan membuat si anak merasa dirugikan, si anak merasa disakiti, dibenci dan sebagainya. Karena apa? Hukuman itu hanya satu arah, satu pihak saja yang menentukan. Begitupun penghargaan. Penghargaan juga terkadang kita mungkin masih suka ya memberikan penghargaan juga ke anak nih. Tapi apakah penghargaan yang kita berikan itu sudah sesuai dengan porsinya? Apakah itu baik untuk diri anak atau tidak? Nah, kita akan membahasnya di sini bahwa penghargaan itu juga bisa menjadi hukuman. Yang pertama adalah penghargaan ini memiliki pengaruh dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendeknya adalah motivasi anak jadi cenderung hanya ingin mendapatkan penghargaan, tidak karena keinginan dari diri sendiri. Nah, untuk pengaruh jangka panjangnya, ketika penghargaan ini menjadi motivasi intrinsik dirinya, bukan hanya ingin karena penghargaan aku pengen dapat uang, aku pengen dapat sesuatu gitu, tapi karena memang keinginan dari si anak itu sendiri. Kemudian penghargaan juga bisa menghukum. Yang ketiga yaitu penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, biasanya ketika kita hanya motivasi kita, tujuan kita hanya ingin mendapatkan penghargaan, biasanya apapun yang dilakukan akan ya sudah apa adanya aja itu. Yang penting saya sudah bisa, tidak ada keinginan untuk lebih mengembangkan dirinya lagi. Kemudian penghargaan juga tidak efektif. Contoh, ketika kita memberikan penghargaan ke anak berupa materi ataupun berupa sesuatu barang. Nah, besoknya ketika anak mau melakukan sesuatu lagi, pasti juga akan mengharapkan hal yang sama. Aku mau seperti ini, biar nanti dapat uang lagi, biar dapat kado lagi dan lain sebagainya. Jadi bukan dari diri dia sendiri keinginan yang muncul dari diri dia sendiri, tapi karena adanya penghargaan itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Iya, contoh penghargaan yang merusak hubungan adalah peringkat kelas, umpama ketika ada anak mendapatkan peringkat 1 di kelasnya, ada yang memberikan penghargaan, contohnya ini ya Bu, bebas SPP ya kalau nggak salah, bebas SPP. Nah di situ anak yang tidak mendapatkan ranking 1 akan merasa iri atau kurang suka dengan anak yang itu. Itu mah gitu, itu mah dapat beasiswa, dapat potongan ini karena juara 1, masa harus kayak gitu. Mungkin seperti itu. Akhirnya hubungan antar teman menjadi kurang baik. Kemudian penghargaan akan menurunkan kualitas. Ya, menurunkan kualitas karena dia hanya ingin sesuatu apa adanya saja, tidak ingin berkembang seperti tadi yang sudah saya katakan. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini mayoritas, walaupun ada beberapa anak yang memang penghargaan ketika diberikan penghargaan dia menjadi lebih baik lagi ke depan, punya motivasi untuk lebih berkembang, ada. Tapi secara umum penghargaan ini juga akan mengurangi motivasi intrinsik pada diri dia sendiri. Coba Bapak Ibu, ini saya punya pernyataan, ada beberapa pernyataan, kira-kira ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena si dia terlambat datang ke sekolah. Ini kira-kira sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Itu hukuman, Bu. Hukuman ya, kenapa Bu? Alasannya apa Bu? Karena itu salah satu bentuk yang harus dia terima ketika dia tidak melakukan suatu aturan. Atau melanggar aturan yang udah ada, itu jadi dikatakan sebagai hukuman. Oke, karena dia melanggar peraturan yang ada, maka dia dikatakan hukuman gitu nggih. Oke, nanti coba kita cross check ya. Kita cross check apakah betul itu hukuman atau mungkin bisa jadi itu konsekuensi.
Oke, yang kedua, pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Nah, itu juga masuk ke hukuman, Bu. Masuk ke hukuman ya. Kenapa? Alasannya ya karena itu sama-sama melanggar aturan yang ada di peraturan tersebut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya. Oke, ini hukuman ya. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Ya, Oke, kenapa? karena sebenarnya kan kayak penggunaan masker kan itu sebuah aturan atau anjuran dari sekolah, sedangkan bukan karena kesadaran dari diri masing-masing. Jadi kalau itu murid diminta untuk push up itu kan berarti suatu bentuk yang harus diterima atau dilakukan oleh siswa karena dia tidak mematuhi peraturan yang diberikan. Oke, berarti ini hukuman ya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yang selanjutnya maksud saya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Ini konsekuensi. Konsekuensi ya. Mungkin ada pendapat lain yang berpendapat bahwa ini hukuman. Tidak ya? Ini konsekuensi ya, kita sepakat. Oke, yang selanjutnya adalah membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, ini juga konsekuensi. Ini juga konsekuensi ya. Oke. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oke, Bu Divi, hukuman. Mungkin ada pendapat lain. Saya konsekuensi, Bu. Bu Rizka, konsekuensi. Ya. Oke, kenapa ini ada perbedaan ini? Ya, karena menurut saya itu peserta didik harus menerima konsekuensinya dengan tidak menaati peraturan yang ada di sekolah tersebut. Sekolah tersebut kan memberi peraturan bahwa harus mengenakan sepatu hitam. Tapi ternyata anak tersebut tidak memakai sepatu hitam. Jadinya harus menaati peraturan dengan konsekuensi tidak menggunakan sepatu selama seharian. Oh gitu, oke. Itu yang alasan untuk konsekuensi. Kalau Bu Divi mungkin punya alasan lain kenapa memilih ini sebagai hukuman? Karena mengenakan sepatu hitam kan itu di situ sudah jelas sebuah aturan ya. Terus si murid itu disuruh untuk mengenakan untuk melepas sepatu Untuk ya, tidak mengenakan, iya. Ya, nah itu kan berarti suatu hukuman yang dia terima karena dia melanggar aturan sekolah. Kalau kok itu dikatakan konsekuensi, harusnya kan itu sebuah kesadaran dari apa yang dia lakukan dari diri dia sendiri. Sedangkan ini pure karena dia tidak mematuhi aturan yang telah diberikan oleh pihak sekolah. Oke, karena peraturan karena si anak sudah melanggar peraturan ya. Baik, nanti kita coba cross check yang pas, yang sesuai itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman, hukuman. Hukuman. Ya. Oke, Bu Rizka, hukuman ya. Kenapa Bu hukuman? Nah, ini masih berkaitan dengan pembelajaran PJOK ya, Bu. Untuk lari berarti itu kan itu ada poin plusnya di situ. Lari kan masih berhubungan dengan pelajaran PJOK ya. Kita katakan lari itu sebagai pemanasan, Bu, untuk di pelajaran PJOK. Oke, berarti ini ada kaitannya dengan pelajaran PJOK tapi termasuk hukuman, Bu. Hukuman, nggih. Oke, pendapat lain mungkin ada atau sama nih semuanya berpendapat itu hukuman? Konsekuensi. Konsekuensi? Bingung ya? Iya. Bingung ya? Oke, nanti coba kita yuk cross check bareng-bareng apakah itu hukuman atau konsekuensi. Oke, ini mencatat 100 kali itu tadi katanya hukuman ya. Betul, ini hukuman, masuk ke dalam hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga termasuk
Hukuman, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini masuk konsekuensi karena dia sebagai rasa tanggung jawabnya dia mengganti kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret ya. Jadi bukan hukuman karena itu sebuah konsekuensi rasa tanggung jawab, bentuk rasa tanggung jawabnya dia untuk mengganti kertas teman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini juga konsekuensi, membersihkan tumpahan air, ya. Itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah. Nah, ini yang tadi ada yang berpendapat hukuman, ada yang berpendapat konsekuensi. Ternyata ini adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena memang ada aturan tidak mengenakan sepatu hitam. Nah, ketika anak tidak mengenakan sepatu hitam, itu dia diminta untuk tidak mengenakan sepatu seharian, itu kan juga memberatkan ya. Jadi yang hukuman-hukuman ini adalah sesuatu yang memberatkan bagi murid, bisa menyakitkan, bisa menyakiti fisiknya, menyakiti hatinya, itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi adalah bentuk rasa tanggung jawab yang kita lakukan karena kesalahan kita, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini ternyata konsekuensi, Bu, bukan hukuman ya. Karena ada kaitannya dengan pelajaran PJOK, maka untuk lari mengelilingi lapangan bisa dikatakan sebagai konsekuensi, bisa untuk pemanasan juga gitu nggih. Sebetulnya tadi yang dikatakan Bu Rizka sudah betul karena untuk pemanasan, tapi ternyata bukan hukuman, yang betul adalah konsekuensi, seperti itu. Kemudian di sini perbedaannya, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian bisa menyakiti anak secara fisik maupun hatinya, tentu dalam jangka waktu yang lama bisa membuat anak itu malah justru marah dengan guru, tidak suka dengan guru karena diberi hukuman. Kemudian anak juga akan malah justru membenci kedisiplinan, dia malah tidak suka dengan kedisiplinan yang ada, anak akan sering untuk tidak menaati peraturan. Kemudian anak merasa itu sebuah paksaan, hukuman itu sebuah paksaan karena harus mengikuti gitu nggih. Kemudian mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, menimbulkan konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena nggak mau dihukum, akhirnya anak menyembunyikan kesalahan dengan cara apa? Berbohong. Kemudian dia juga akan merasa marah, dia akan merasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai gitu. Nah, berbeda dengan yang konsekuensi. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan. Ketika anak melakukan kesalahan, dia sudah tahu, oh saya harus seperti apa, sesuatu yang harus dilaksanakan, yang harus dilakukan itu apa gitu. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman, iya tentu saja iya, tapi dalam waktu yang pendek karena sudah ada kesepakatan itu tadi. Terus menjadikan anak lebih menghargai disiplin. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, menjadikan konsep diri yang baik. Terus anak bisa belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Kemudian tentu anak juga tetap kehilangan haknya ya, dibuat tidak nyaman, kemudian bisa saja diasingkan, tapi secara sementara. Kalau yang hukuman itu bisa dalam jangka waktu yang lama, kalau yang konsekuensi ini ketidaknyamanannya hanya untuk sementara saja. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebetulnya hampir sama dengan peraturan kelas, hanya saja perbedaannya adalah peraturan itu bersifat satu arah, hanya satu orang yang menjadi atau yang menentukan. Berbeda dengan keyakinan. Keyakinan ini menjadi kesepakatan antara dua pihak, baik kalau di kelas ya berarti kesepakatan antara guru dan siswa. Biasanya dilakukan pada KBM ya, kegiatan KBM. Nah, pada kegiatan KBM ini kita sebagai guru biasanya akan membuat kontrak belajar
ya. Mungkin lebih dikenal dengan kontrak belajar. Kita harus seperti apa, tapi dengan kalimat yang lebih positif. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contoh, kenapa kita harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa, Bapak Ibu? Untuk menjaga keselamatan diri kita. Oke, kalau Bu Rizka mengatakan untuk menjaga keselamatan diri kita, makanya kita harus menggunakan helm ya ketika berkendara roda 2. Ya mungkin ada Bapak Ibu yang berpendapat bahwa ya memang aturannya kalau misalkan tidak mau ditilang ya harus pakai helm gitu nggih. Ya. Itu bisa jadi alasan juga. Nah, kemudian yang kedua, memiliki peraturan 3M yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak 1,5 meter. Kenapa kita harus seperti itu? Mematuhi peraturan Mungkin pemerintah. mematuhi peraturan pemerintah ini khususnya ketika pandemi ya Bu kemarin ya. Oke, Ya. tapi juga mungkin punya pendapat bahwa untuk kesehatan kita itu juga bisa untuk menjaga kesehatan gitu nggih. Kemudian yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena tidak enak, bisa seperti itu. Karena peraturannya seperti itu. Karena peraturannya Harus seperti tepat itu. waktu, iya. Oke, mungkin kalau Menghindari datangnya hukuman. terlambat, kalau datangnya terlambat mungkin nanti ada hukumannya, mungkin disuruh untuk menyanyi di depan, mungkin seperti itu nggih. Atau mungkin memang kesadaran diri kita yang ingin berangkat atau yang ingin mengikuti kegiatan pelatihan itu dengan tepat waktu. Nah, itu merupakan pilihan kita. Nah, dari 3 pernyataan ini tentu tadi ketika kita menggunakan helm karena peraturan, karena sudah menjadi aturan dari polisi biar tidak ditilang, itu berarti peraturan, sebuah peraturan. Tapi ketika itu menjadi keyakinan, karena apa? Kita pakai helm ketika mengendarai roda 2 karena untuk keselamatan kita. Ketika terjadi sesuatu lebih aman. Nah, itu yang namanya keyakinan. Kemudian kita harus mematuhi 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak itu untuk kesehatan kita. Itu juga sebuah keyakinan. Tapi kalau hanya mengikuti peraturan pemerintah, itu yang namanya peraturan. Begitu nggih Bapak Ibu. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali lagi kita ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan itu. Selanjutnya adalah, nah ini ada lingkaran, semakin keluar semakin besar ya lingkupnya. Yang paling kecil itu ada peraturan kelas. Nah, berawal dari peraturan kelas. Ketika peraturan kelas itu kita hanya mengikuti saja aturan yang ada. Tapi kita bisa melanggar, masih punya kesempatan untuk melanggar. Tapi ketika kita naik menjadi sebuah keyakinan kelas, kita sudah memiliki kesadaran diri untuk melakukan hal yang baik, untuk melakukan disiplin positif itu tadi. Setelah kita punya kesadaran, kemudian kita kita mengajak teman-teman kita, akhirnya lingkungan yang ada di sekitar kita juga menjadi lingkungan yang positif. Karena apa? Semuanya punya kesadaran diri. Setelah lingkungannya positif, semua sadar akan timbul atau tumbuh dan membudaya positif. Menjadi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Nah, itu makanya budaya positif itu bisa terwujud, bisa tumbuh dari kemauan kita sendiri, dari keyakinan kita sendiri, dari dari kemauan yang kita miliki. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini ada 2 kolom, warna hijau dan warna putih. Kira-kira mana yang termasuk keyakinan kelas? Ini sama-sama bertuliskan kesepakatan kelas ya, tapi salah satunya adalah merupakan keyakinan kelas. Kira-kira yang mana, Bu? Pak? Yang warna hijau atau yang warna putih mungkin yang sebuah keyakinan kelas? Yang warna hijau keyakinan kelas, Bu. Karena Kenapa, Bu? Karena di situ udah mulai tumbuh kesadaran diri ya, datang tepat waktu dan mengucapkan salam.
Dan mengucapkan salam itu kan berarti kan udah ada keyakinan bahwa dengan datang tepat waktu berarti dia udah mempunyai kesadaran terhadap diri sendiri. Oke, Terus berarti menjaga yang hijau kebersihan sekolah, itu juga kan menjaga, dari kata menjaga kebersihan sekolah, berarti udah ada kesadaran anak untuk selalu menjaga kebersihan di sekolah. Oke, berarti yang hijau ya, Bu Rizka ya. Ya. Oke, kenapa bukan yang putih, Bu? Yang putih ini kami guru murid yang saling menyayangi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Di situ kan berarti ada yang namanya kesepakatan, Bu. Kesepakatan berarti kan ada yang namanya peraturan guru dan murid untuk saling menyayangi. Terus kami murid yang semangat belajar, berarti ada di situ ada kata kami, berarti di situ ada guru dan murid yang menyepakati atau mempunyai suatu peraturan. Oke. Tapi lingkupnya lebih sedikit ya, Bu. Belum universal ya, kalau yang putih ya. Ya. Oke, Ya, benar lebih ya. spesifik. Iya, betul. Kalau yang di yang hijau, yang baris yang hijau, kotak yang hijau itu merupakan keyakinan kelas karena sudah secara universal menjaga kebersihan sekolah itu kan bisa meliputi menjaga kebersihan diri, menjaga kerapian baju, kemudian kebersihan kelas dan lain sebagainya. Itu lebih universal daripada yang warna putih. Kalau yang warna putih contohnya adalah kami guru dan murid yang saling menyayangi. Apakah hanya murid dan guru saja yang bisa menyayangi? Padahal di sekolah kita kan tidak hanya guru dan murid ya, ada mungkin ada Pak Bun, ya ada karyawan, ada satpam dan lain sebagainya. Kalau di sini hanya kami guru dan murid, berarti itu belum menjadi sebuah keyakinan karena hanya orang-orang tertentu saja, belum secara menyeluruh seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, ini perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan selalu, contohnya, peraturan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dirubah menjadi keyakinan kelas apa bertanggung jawab. Ini lebih sifatnya lebih umum, lebih luas ya, bertanggung jawab. Tanggung jawab itu kan berarti tidak hanya mengembalikan buku ke tempatnya ya, tapi juga menjaga fasilitas sekolah, kemudian menjaga ketertiban, itu juga termasuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Ini keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Menghormati itu tidak hanya mengganggu saja, tapi juga menghormati ketika berpendapat, kemudian menghormati untuk saling ketika ada perbedaan agama itu juga saling menghormati bisa nggih. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya adalah punya komitmen atau menghargai orang lain. Ketika kita punya komitmen bahwa kayak kita sekolah mulai jam 7, berarti komitmen kita apa? Berarti kita harus sampai di sekolah jam 7, sebelum jam 7. Ketika lebih dari jam 7 ya kita sudah pasti terlambat seperti itu. Nah, kalau hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu kan terkesan kurang halus gitu ya bahasanya. Terus dilarang melakukan kekerasan. Iya, memang betul tidak boleh melakukan kekerasan di sekolah. Tapi dengan kata dilarang itu kan sepertinya negatif sekali gitu nggih. Nah, kalimat yang lebih positifnya adalah apa? Menghormati orang lain tadi. Dan lain sebagainya, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, bergantian atau menunggu giliran, kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu semua adalah kalimat-kalimat peraturan. Kalimat keyakinannya adalah apa? Menghormati orang lain, bersabar, menjaga kesehatan, menjaga keamanan, menjaga keselamatan, kemudian menghormati orang lain tadi ya, dan juga yang lainnya. Begitu Bapak Ibu, perbedaan antara peraturan dan keyakinan. Keempat yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan dasar yang harus kita penuhi ya. Ada 5. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Di dalamnya yaitu kebutuhan mencari makan, mencari sandang, mencari tempat papan dan sebagainya. Kebutuhan yang kedua adalah kebebasan. Kita manusia juga perlu rasa bebas.
tidak terkekang, tidak selalu harus mengikuti aturan. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebutuhan akan rasa senang. Kita juga perlu merasakan apa itu senang, merasakan bahagia gitu nggih. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu sebagai penguasaan. Kebutuhan penguasaan kita juga perlu atau butuh dianggap oleh orang lain. Dan yang kelima, kebutuhan dasar manusia untuk cinta kasih atau rasa saling memiliki dan merasa dimiliki oleh orang lain. Itu tentu kita semua sebagai manusia membutuhkan 5 itu. Membutuhkan kebutuhan dasar 5 itu memang harus terpenuhi semua gitu nggih. Kemudian ada sebuah pernyataan, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Ini kira-kira kebutuhan apa yang si anak ini perlukan? Kebutuhan dasar manusia apa yang si anak ini perlukan, Bapak Ibu? Mungkin dari kesenangan. Oke, Bu Rizka, kesenangan. Mungkin Bacut, apa Bacut? Apanya, Mbak? Ini kebutuhan apa kira-kira ketika ada pernyataan ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Tadi kan ada kebutuhan dasar manusia ada 5 tuh. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kebutuhan merasa senang, ada kebutuhan kebebasan, kemudian penguasaan dan juga cinta kasih. Kalau pernyataan ini itu termasuk dalam kebutuhan apa? Si anak ini memerlukan kebutuhan sebagai apa ini? Kalau menurut saya mungkin kebutuhan senang itu tadi, karena dengan dia mengerjakan tugas sambil bersenandung itu dia akan merasa lebih nyaman ketika pembelajaran, begitu Mbak. Oke, berarti di sini juga ada kata kuncinya ya. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi, berarti kan dia perlu atau butuh sesuatu yang menyenangkan untuk dirinya dia gitu ya. Betul sekali, itu merupakan kebutuhan manusia, rasa senang, kebutuhan rasa senang. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Itu termasuk kebutuhan manusia apa yang diinginkan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini. Kira-kira kebutuhan apa ini? Itu berarti masuk ke kebutuhan tadi, penguasaan ya Bu. Dia itu butuh apresiasi. Guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Berarti itu kan butuh pujian. Iya, betul. Berarti kebutuhan akan penguasaan ya. Dia pengen dianggap oleh gurunya gitu nggih. Kemudian yang ketiga, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini berarti kebutuhan apa sih? Anak perlu apa ini? Aku bosan. Ya, berarti perlu kebebasan Bu. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kan itu bosan, ada dari kata bosan itu berarti anak itu butuh kebebasan, pengen mengapresiasi emang ya dirinya itu pengen mengapresiasikan apa yang dia inginkan. Oke, berarti ini untuk kebebasan ya, kebutuhan kebebasan. Tidak hanya itu saja gitu, tidak hanya dengerin gurunya terus, tapi dia juga ingin pembelajaran yang lain gitu nggih. Oke, yang terakhir adalah aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Ini kebutuhan apa? Mbak Diah mungkin punya pendapat lain, punya pendapat untuk yang kalimat terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kebutuhan dasar apa yang diinginkan oleh anak ini? Apa? Pilihannya apa aja tadi? Kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk kebebasan, kebutuhan
untuk sebagai penguasa dan juga dimiliki kasih sayang, cinta kasih gitu. Yang mana kira-kira? Kayaknya yang cinta kasih apa ya? Cinta kasih. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Cinta kasih mungkin ada pendapat lain? Ya, maaf. Ada pendapat lain? Sebentar. Aduh. Ini kebutuhan dasarnya. Cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki, penguasaan, freedom atau kebebasan, bertahan hidup dan juga kesenangan. Kira-kira kalau kalimatnya aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku, itu berarti kebutuhan dia ingin apa? Mungkin lebih tepatnya adalah penguasaan apa ya, karena si anak ini ingin dia dianggap bahwa gambarnya itu bagus dan juga kalau misalkan memang jelek tidak ditunjukkan lah, dia pengennya tidak ditunjukkan ke teman-teman yang lain gitu, apalagi di depan kelas ya. Seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kita sebagai guru harus memiliki 5 posisi kontrol. Apa saja sih 5 posisi kontrol itu? Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Di sini sebagai penghukum adalah guru akan menghardik, menunjuk-nunjuk contoh yang kita lakukan ya, atau menyakiti, menyindir anak dengan kalimat seumpama, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan aja akibatnya. Dengan kalimat seperti itu. Itu termasuk kita sebagai penghukum. Kemudian hasilnya apa ketika kita akan berposisi sebagai penghukum? Hasilnya adalah anak akan memberontak. Anak akan menyalahkan orang lain. Kemudian akan timbul apa? Bohong pada diri anak itu. Kemudian ketika anak sudah merasa berbohong, sudah menyalahkan orang lain, pasti dia akan udahlah biarin aja, nanti juga marah-marah lagi gitu. Pasti akan lebih menyepelekan kita dan akan mengulangi kesalahan yang sama ketika kita hanya bersikap sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua adalah kita posisi kontrol kita sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Di sini sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, guru akan melakukan ceramah dan mengatakan bahwa seharusnya kamu begini. Ibu kecewa ya sama kamu sudah seperti ini. Harusnya kamu tahu, ibu tuh capek, ibu mengatakan ini, ibu stres gitu. Guru akan seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya adalah si anak ini akan menyembunyikan kesalahannya, akan menyangkal, dan mungkin juga dia akan berbohong dengan kesalahan yang sudah dia lakukan. Nah, yang dilakukan anak apa ketika dia sudah merasa bersalah? Dia akan minta maaf. Tapi apakah minta maaf itu benar-benar dilakukan karena memang dia merasa bersalah? Belum tentu ya, karena apa? Dia justru akan merasa dirinya itu direndahkan. Seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah kita sebagai seorang teman. Sebagai seorang teman, biasanya guru akan berkata gini, ketika menghadapi siswa yang mempunyai alasan, mempunyai kesalahan, pasti ayolah lakukan demi ibu, please, tolong deh bantu ibu. Masa kamu tidak mau sih? Ingat, ibu dulu pernah membantu kamu loh. Masa kamu seperti itu? Masa kamu tidak mau membantu? Itu ketika kita menjadi posisi teman bagi murid kita. Hasilnya apa? Anak akan ketergantungan, pasti akan merasa dia harus ke kita, harus ke guru, harus lari ke guru ketika punya masalah. Nah, anak juga pasti ketika dia sudah ketergantungan, kemudian kita merasa kita sudah pernah melakukan sesuatu, tapi kok kamu seperti itu? Pasti anak juga akan berpikir ketika kita tidak mau mengikuti kemauan anak, dia akan berpikir, saya pikir bapak atau ibu itu teman saya, ternyata tidak seperti itu ya, ternyata begini ya, ternyata begitu ya. Dampaknya apa? Anak menjadi tidak mandiri, kemudian anak menjadi tergantung dengan kita, menjadi lemah dan lain sebagainya. Kemudian posisi kontrol yang
4 adalah kita sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Di sini yang dilakukan guru adalah menghitung dan mengukur. Biasanya guru akan mengatakan bahwa apa peraturannya. Hasilnya ketika kita hanya sebagai pemantau apa? Ya, memang anak bisa menyesuaikan diri, tapi bila diawasi. Ketika anak tidak diawasi, dia tidak akan bisa menyesuaikan dirinya. Kemudian dampaknya pada anak apa? Ketika kita sebagai pemantau adalah menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Kemudian posisi kontrol yang kelima adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini guru akan berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kita akan mengkonfirmasi apa yang sudah dilakukan oleh si anak dengan apa yang perlu kita sampaikan, bahwa apa keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki itu, sanggupkah kamu melakukan itu, melakukan perubahan. Nah, hasilnya ketika kita menjadi seorang manajer, posisi kontrol kita sebagai seorang manajer itu justru akan menguatkan diri anak, menguatkan pribadi anak, bahwa dia tidak merasa disalahkan, tapi dia akan dibantu oleh kita bagaimana cara mencari solusi atas kesalahan yang sudah dia lakukan, begitu. Kemudian ketika kita sebagai seorang manajer, kontrol kita sebagai seorang manajer, murid juga akan melakukan atau meletakkan dirinya sebagai individu yang positif, ya, tentunya dalam lingkungan sekolah, gitu nggih. Di sini lingkupnya lingkungan sekolah. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki kesalahan saya, ya? Bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini agar tidak semakin parah? Pasti anak akan berpikir seperti itu. Hasilnya apa? Anak bisa mengevaluasi tentang kesalahan diri dia sendiri. Bagaimana cara memperbaikinya? Ada solusi di situ. Tidak hanya tergantung dengan kita, tidak hanya berpikir atau menyalahkan diri sendiri, tapi juga dia bisa mengevaluasi diri dan bisa memperbaiki dirinya, begitu nggih. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini, yang paling bagus, yang paling baik kita laksanakan adalah posisi kontrol sebagai manajer, karena di sini kita menghargai diri sendiri, menjadikan anak bisa menghargai diri sendiri. Ketika kita hanya menjadi teman atau pemantau, maka anak punya motivasi apa? Hanya untuk mengharapkan imbalan saja atau tergantung dengan orang lain. Sedangkan ketika menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, motivasi yang muncul pada diri anak apa? Menghindari hukuman dengan berbohong tadi, ya, memberontak, kemudian menyalahkan orang lain dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian ada sebuah pernyataan-pernyataan di bawah. Siapa yang kira-kira mengatakan ini sesuai dengan posisi kontrol tadi? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang kira-kira mengatakan hal itu, Bapak Ibu? Saya kecewa sekali. Berarti posisi kontrol siapa di situ? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah, ya. Oke. Si pembuat rasa bersalah akan mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu siapa yang mengatakan? Apakah juga si pembuat rasa bersalah atau posisi kontrol yang mana? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ada kata tidak pernah. Kayaknya sama seperti sebelumnya yang membuat rasa bersalah. Oke, pembuat rasa bersalah, ya. Ada pendapat lain mungkin dari teman-teman? Pengontrolnya Bu tadi. Makanya si yang membuat, bukan yang merasa bersalahnya itu Bu. Yang mengatakan adalah yang Tadi kan guru sebagai penghukum, ya ini berarti ini yang guru sebagai pengatur. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Iya, pemantau. Oke, pemantau. Tadi ada pendapat ini si pembuat rasa bersalah, ada yang pemantau. Mungkin ada yang punya pendapat lain dari teman-teman? Belum ada?
Oke, nanti coba kita cross check ya. Ini yang mana nih yang mengatakan hal seperti ini gitu ya. Oke, lanjut yang ketiga. Ada pernyataan, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Kira-kira siapa sih yang mengatakan ini? Ini tadi guru yang memposisikan sebagai teman, Bu. Sebagai teman ya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak, itu berarti dia sebagai teman. Oke. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang mengatakan hal itu? Posisi mana yang mengatakan hal seperti itu? Ini ketika guru sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Iya. Oke, mungkin ada pendapat yang lain? Tidak ada? Oke, nanti coba kita cross check ya. Oke, yang kelima. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kalau itu sebagai manajer. Ini sebagai manajer ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Oke. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Berarti siapa yang mengatakan ini? Rasa bersalah juga kah? Rasa bersalah? Oke, kita cross check aja ya bareng-bareng ya. Oke, kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Si pembuat rasa bersalah. Pasti akan mengatakan saya kecewa dengan kamu gitu. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ternyata ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Ada kata kuncinya itu tidak pernah. Berarti dia sudah menjudge si anak ini tidak pernah benar, selalu salah. Makanya dia sebagai penghukum. Hitung ya, tadi ada yang berpendapat ini sebagai rasa bersalah, kemudian ada yang sebagai pemantau ya. Ternyata ini sebagai penghukum karena dia langsung menjudge si anak tidak pernah benar gitu. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu. Benar, ini sebagai kontrol kita sebagai teman. Oke. Yang keempat adalah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini sebagai pemantau. Tadi Bu Rizka, apa ya Bu? Pemantau ya? Iya, tadi saya jawab pemantau. Oke, berarti benar pemantau ya. Kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini berarti kan dia sudah melihat dulu nih apa yang dilakukan oleh si anak ini. Makanya dia mau atau memberikan pilihan, mau nggak kamu tak kasih stiker gitu misalkan. Kemudian yang kelima, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah ini, dia jelas sekali ya di situ bahwa dia posisinya sebagai manajer karena dia memberikan solusi atau merefleksi biar anak mau merefleksi dirinya sendiri, mengevaluasi diri sendiri dengan cara bertanya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini gitu. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ini tadi ternyata penghukum ya. Kamu selalu, ada kata selalu, berarti dia berpendapat, si guru ini berpendapat kalau kamu tuh mesti terakhir nih, nggak pernah kamu tuh duluan, nggak pernah kamu tuh di depan gitu. Jadi dia sudah menjudge dulu dari awal seperti itu, nggih, Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir mengenai segitiga restitusi. Kalau tadi kita sudah menganalisis di mana posisi kontrol kita, sebagai apa posisi kontrol kita, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dia, memperbaiki kesalahan mereka, sehingga nanti muncullah karakter yang lebih kuat, karakter yang bisa bertanggung jawab, karakter yang bisa memperbaiki dirinya sendiri ketika dia melakukan kesalahan. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dan juga membantu murid berpikir tentang seperti apa sih dia, orang seperti apa sih yang mereka inginkan, yang ingin menjadi tujuan utamanya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di sini mencari solusi bersama gitu ya, itu di dalam restitusi ini. Oke, ada 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar.
dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran atau bukan paksaan. Restitusi ini menuntun untuk melihat ke dalam diri, kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, mencari kebutuhan dasar. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik. Fokus pada karakter, bukan tindakan, dan fokus juga pada mencari solusi. Kemudian yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ada 3 tahapan segitiga restitusi. Ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini kalimatnya adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tidak langsung menyalahkan si anak, tapi kita juga menstabilkan identitasnya dia. Oke, dia berbuat salah, tapi ya wajar karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Gitu. Jadi dia bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan di situ. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Mungkin bisa dengan cara yang lebih baik. Kamu juga tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu, melakukan tindakan yang kurang benar, dan segalanya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah disepakati. Kamu itu pengen jadi orang yang seperti apa, kemudian solusinya apa, kamu melakukan itu mau memperbaiki diri tidak, dan segalanya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mungkin sedikit yang saya bagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mungkin memberi masukan untuk saya, monggo dipersilahkan. Tidak ada? Tidak ya. Oke. Kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini, dan terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi kegiatan saya mengenai budaya positif, dan mudah-mudahan ini bermanfaat, sedikit memberikan manfaat untuk Bapak Ibu semua, sedikit memberikan gambaran walaupun tidak secara utuh dan tidak maksimal begitu. Dan mari kita mulai dari diri kita sendiri. Kita lakukan perubahan yang nantinya bisa menumbuhkan budaya positif pada lingkungan kita, pada lingkungan terutama lingkungan sekolah kita sendiri ya. Nah, saya tentunya butuh dukungan dari teman-teman semua untuk menjalankan itu, karena budaya positif ini tidak bisa dilakukan hanya diri sendiri. Kita butuh kolaborasi, kita butuh kerjasama yang baik agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Begitu nih Bapak Ibu, terima kasih sekali atas waktunya. Mohon maaf apabila banyak salah kata yang saya ucap dalam berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Belajar, bergerak, bermulia, semua guru. Ini dia Topi, Endang Endresa, ada Andin, ada Tulus, Indra Aziz, dan juga Glenn Friendly. Yes. Wah, ternyata nggak perlu sejauh itu, Kak. Oke, kita mau tanya sama siapa aja dulu yang mau jawab ya. Sama yang ciptain lagu dulu aja deh, Kak. Yang ciptain lagu. Yang menciptakan lagu ini bareng-bareng. Oh, bareng-bareng semuanya. Semuanya bikin lagu bareng. Kalau gitu sama Bung Glenn dulu. Iya, mumpung sebelah saya. Bung Glenn, ini gimana caranya, gimana awalnya diajakin kan sama Bu Ella untuk ikutan di project semua murid, semua guru? Iya, semuanya waktu itu Mbak Ella sih tahu. Akhirnya begitu line up-nya dikasih tahu ini nggak pakai lama. Iya, langsung ya. Oke, siap. Yes. Apa motivasi Vidi untuk bisa ikut berkolaborasi? Yang jelas ini kan untuk kepentingan kita bersama, dan buat aku sih semua masalah yang ada di Indonesia ini emang basicnya adalah pendidikan. Kalau misalnya kita bisa nge-tackle kertas, nanti kalian tuliskan masing-masing satu peraturan kelas yang sudah ada, yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu nanti guru berikan lagi kertas untuk kita rubah menjadi keyakinan kelas agar lebih bisa dipahami, bisa diterima oleh kita. Begitu ya?
Kemudian dilarang makan di kelas, dilarang seenaknya sendiri ketika meminjam barang teman sekelas, dan dilarang mengembalikan tanpa etika yang bagus. Dilarang mengotori atau mencoret-coret bangku dan meja. Dilarang merusak fasilitas sekolah atau kelas. Dilarang membuang sampah di laci, sama ya tadi sudah ya. Dilarang memakai hijab instan. Baik, dilarang berbicara sendiri saat pelajaran berlangsung. Dilarang merokok di kelas. Dilarang keluar kelas tanpa izin. Dilarang atau tidak merusak fasilitas kelas. Dilarang membuat kegaduhan di kelas. Dilarang keluar tanpa izin. Dilarang berantem di dalam kelas. Ya, semuanya dilarang ya. Sudah betul, itu merupakan peraturan sekolah. Sekarang guru bagikan lagi kertas untuk kalian rubah peraturan kelas yang sudah kalian buat menjadi sebuah keyakinan kelas yang nantinya akan kita sepakati bersama untuk kita laksanakan, kita lakukan ketika proses pembelajaran di kelas. Baik, silakan bisa mulai dituliskan untuk keyakinan kelas sesuai dengan peraturan yang kalian sudah. Baik, sudah semua ya? Sudah dituliskan keyakinan kelas yang kalian buat? Sudah. Silakan keyakinan kelasnya ditempel di sebelah kanan dari peraturan kelasnya. Mending lu beli kipas sendiri deh. Fasilitas mas. Mana ya cepet? Tidak. Keperasaan. Oke. Baik. Kita sekarang analisis bareng-bareng. Kira-kira keyakinan yang dituliskan itu merupakan analisis dari peraturan kelas yang mana? Ya. Guru mulai dari peraturan dulu. Dilarang membuang sampah di sorok meja. Ini ya, ada membuang sampah di tempatnya. Betul? Betul. Oke, sepakat ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tadi kan peraturannya adalah tidak boleh, dilarang membuang sampah di sorok meja. Berarti keyakinan kelasnya adalah membuang sampah pada. Sampun paripurna. Salajengipun mlebet jalan ingkang kaping 6. Dilarang mencontek saat ujian. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Mengerjakan ujian sendiri. Sudah betul kan? Atau bisa yang lain, kalimat yang lain. Kira-kira Jalan angka gangsal sampun paripurna. Salajengipun mlebet jalan ingkang kaping 6. Sumung ujian. Sudah bisa ya. Berarti maknanya adalah tidak boleh mencontek, tapi dengan kata yang bagus, yang positif, memberikan dampak positif untuk kita apa? Bersikap atau berlaku. Piwujalan angka gangsal sampun paripurna. Salajengipun mlebet piwujalan ingkang kaping 6. Sumung Dilarang merusak fasilitas sekolah. Mana yang mana? Piwujalan angka gangsal sampun paripurna. Salajengipun mlebet piwujalan ingkang kaping 6. Sumung Dilarang merusak fasilitas sekolah atau fasilitas kelas. Kira-kira keyakinan kelasnya apa? Bisa diubah ke kalimat yang positifnya adalah menjaga fasilitas. piwujalan angka gangsal sampun paripurna. Salajengipun mlebet piwujalan ingkang kaping 6. Sumung Itu ya.
Salajengipun mlebet kiwa jalan ingkang kaping 6. Sumangga. Sampun paripurna. Salajengipun mlebet kiwa jalan ingkang kaping 6. Sumangga. Oke, sudah menuliskan keyakinan kelas semua ya? Sudah. Coba yuk kita sekarang dianalisis bareng-bareng. Kira-kira peraturan sekolah apa yang bisa dirubah ke keyakinan kelas yang tadi sudah kalian tuliskan? Contohnya kita analisis bersama. Peraturan kelasnya adalah dilarang membuang sampah di selorok meja. Berarti kita bisa rubah menjadi keyakinan kelas. Apa kalimatnya? Buang sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah di tempatnya. Nah. Kemudian ada lagi, dilarang mencontek saat ujian. Kalimat positifnya? Mengerjakan ujian sendiri, atau bisa juga bersikap jujur ketika ujian berlangsung. Kemudian dilarang dilarang merusak fasilitas sekolah atau fasilitas kelas. Keyakinan kelasnya? Menjaga fasilitas kelas. Menjaga fasilitas sekolah bisa dengan cara tidak mencoret-coret meja, kursi, tembok, dan lain sebagainya. Nah, menjaga barang milik bersama. Kemudian dilarang membuat kegaduhan di kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa? Keyakinan kelasnya? Dilarang membuat kegaduhan, berarti saling menjaga dan menghormati antar teman. Dilarang berantem di dalam kelas. Keyakinannya? Saling menjaga dan menyayangi, mencintai. Saling menjaga dan menyayangi antar teman. Itu ya. Kira-kira ada lagi yang akan kita rubah, kita analisis dari peraturan ke bentuk keyakinan? Cukup? Baik, kalau cukup kita kesepakati bersama ya. Yang pertama, keyakinan kelas yang kita buat adalah tidak membuang sampah pada laci meja. Kita rubah keyakinannya apa tadi? Buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua, berlaku, bersikap jujur ketika ujian berlangsung. Terus saling menghormati antar teman, saling menyayangi, menjaga fasilitas sekolah dengan tidak mencoret-coret. Begitu ya. Secara garis besar adalah keyakinan kelas yang kita buat adalah seperti itu. Baik, kita sepakat ya. Kita lakukan itu ketika pelajaran atau di dalam kelas. Begitu? Begitu. Baik, terima kasih atas waktunya. Mari kita lakukan perubahan mulai dari diri kita, kemudian ajak orang lain dan semua yang ada di sekitar kita. Ya, siap untuk bergerak, tergerak dan menggerak. Terima kasih. Sama-sama. See you in the next video, Bu.
Ini dia mereka. Vidi Aldiano, Topi, Endang Endresa. Ada Andin, ada Tulus, Indra Aziz, dan juga Glenn Friendly. Yes. Oke. Wah ternyata nggak perlu sejauh itu Kak. Oke, kita mau tanya sama siapa aja dulu yang mau jawab ya. Sama yang ciptain lagu dulu aja deh Kak.